Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله نبي الكريم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di kesempatan sangat berbahagia ini, marilah kita sama-sama melahirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmatnya yang tidak pernah berhenti diberikan kepada kita. Oleh karenanya, kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa tentunya juga tidak pernah berhenti sedetik pun untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan wujud syukur yang sebenarnya, yakni melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itulah wujud syukur yang sebenar-benarnya. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, di pagi ini, insya Allah seluruh umat muslim merayakan hari kemenangannya selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Mereka ditatar, mereka dididik, mereka dimatangkan untuk beragama, sehingga dengan kematangan selama 1 bulan itu diwujudkan dalam kehidupan berikutnya. Maka hari ini dengan benar kita merayakan hari kemenangan yang setelah sebulan mengadakan atau mengalami peperangan yang sangat dahsyat. Tapi perlu diketahui bahwa ada sebuah peperangan yang lebih dahsyat setelah kita ditinggal oleh bulan Ramadan, yaitu peperangan untuk diri kita pribadi, yakni memerangi hawa nafsu yang selalu menguasai diri kita.
yang selalu ingin menang sendiri, sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala bahwa innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahimar rabbi, bahwa sesungguhnya nafsu-nafsu yang ada pada diri manusia itu semuanya cenderung kepada kejahatan, cenderung kepada kejelekan, cenderung kepada kemungkaran, kecuali nafsu-nafsu yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nafsu kita selalu diarahkan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk sosial yang tentunya tidak hanya berpikir terhadap diri kita pribadi, keluarga kita, tetapi kita sebagai makhluk sosial ini harus berinteraksi dengan masyarakat, karena kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bahwa kita semua dilahirkan ke dunia ini adalah ukhrijat linnas, untuk sesama manusia. Dibutuhkan manusia satu dengan yang lain, kita pun membutuhkan manusia yang lain. Untuk itu tidak cukup hidup ini berpikir ngurusi dirinya sendiri, ngurusi keluarganya saja, tetapi harus melebar masyarakat dan sekitarnya, bahkan sampai negara kita yang kita cintai ini. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bangsa kita hari ini, para hadirin sekalian yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangsa kita hari ini mengalami sebuah penyakit yang betul-betul kronis yang harus disembuhkan sedikit demi sedikit. Kita sebagai bangsa Indonesia harus ikut memiliki bahwa negara kita jangan sampai mati karena sakit, tetapi yang ikut untuk menyembuhkan penyakit itu adalah kita semua, lebih-lebih kita sebagai umat muslim. Penyakit negara kita penyebabnya banyak sekali, dari pribadi kita sendiri, dari para penegak hukum di negara kita ini, dari penguasa yang ada di negeri kita ini. Bahkan penyakit itu datangnya dari negara-negara asing. Itu semuanya bisa gabung sehingga Indonesia dimungkinkan akan hancur sehancur-hancurnya. Kalau umat Islam tidak mau berperang, kalau umat Islam tidak mau berjihad memperjuangkan Islam yang sudah kita yakini kebenarannya ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para penjajah sudah banyak yang masuk ke negeri kita. Dari mana penjajah itu? Bisa penjajah itu dari negeri asing. Bisa juga penjajah itu dari domestik negeri kita sendiri. Coba kita telaah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, para jamaah sudah paham bagaimana kondisi negara kita saat ini. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apabila para raja, para penguasa, para orang-orang elit itu memasuki sebuah negeri, memasuki sebuah wilayah, niscaya tujuan utama mereka adalah ingin menghancurkan wilayah yang dimasuki. Kemudian rakyat sudah bagus, rakyat yang sudah tertata rapi, itu akan dibuat porak-poranda, akan dihina-hinakan. Maka itulah pekerjaan mereka para penjajah itu. Bagaimana dengan kondisi negara kita Indonesia yang saat ini seperti itu?
Ini adalah tanggung jawab kita semua, terutama umat muslim yang notabene Indonesia adalah mayoritas umat muslim. Oleh karenanya tanggung jawab dan tugas kita untuk membela agama Islam ini harus dibela dengan sebenar-benarnya. Jangan menjadi orang yang ikut-ikutan, jangan menjadi orang yang membebek. Kita harus punya sebuah prinsip kebenaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanggung jawab kita dan tugas kita adalah memperjuangkan kebenaran itu, menumpas kebatilan itu setumpas-tumpasnya. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alimah wa yastabdil qauman ghairakum." Jika kalian semua itu tidak mau berjuang memperjuangkan Islam yang kita yakini kebenarannya, maka sekejap saja nanti Allah akan mengadab wilayah itu, mengadab negeri itu. Bagaimana kita tahu adab itu bisa dilakukan atau ditunjukkan di dunia dan juga di akhirat? Kita bisa diadab oleh Allah dari segi ekonomi. Ekonomi akan dikuasai oleh para penjajah. Rakyat akan tidak bisa apa-apa. Kemudian pendidikan juga begitu. Lebih-lebih terkait dengan politik negara kita akan dikuasai. Wa yastabdil qauman ghairakum. Kita kalau tidak mau berjuang akan diganti oleh para penguasa yang notabene adalah tidak setuju dengan keberadaan agama Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat itu ditutup, wala tadurruhu syai'a, dan kamu tidak akan bisa membuat kemudaratan ketika dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Kita demo tidak akan digubris. Kita akan turun jalan tidak akan diperhatikan karena mereka sudah menguasai di berbagai lini kehidupan. Maka kita semuanya diingatkan Allah juga. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa amsikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Kata Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah kalian semua sekuat tenaga kalian untuk memperjuangkan Islam, untuk berjihad di jalan Allah. Meskipun kalian itu berangkatnya dengan ringan ataupun berangkatnya itu dengan berat, mari Islam selalu kita tegakkan. Tentunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa? Kata Allah, bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Semuanya itu dikarenakan Allah. Semuanya itu hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda yang kita miliki, dengan keilmuan yang kita miliki, dengan tenaga yang kita miliki, dengan waktu yang kita miliki. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semuanya lebih baik jika kalian semua itu tahu. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melihat kondisi saat ini, kalau kita tidak memperjuangkan tentang itu, maka kita termasuk orang-orang yang zalim. Karena tahu kebenaran, tapi kebenaran itu kita tidak perjuangkan. Kita tahu kemungkaran, tapi kemungkaran tetap kita biarkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan bersama. Saat ini para pemimpin kita, para ulama kita, para orang yang sangat pemerhati terhadap kebenaran, hari ini memperjuangkan kebenaran itu, menumpas kejahatan, menumpas kecurangan. Ini paling tidak kita sebagai rakyat kecil yang ada di desa mendoakan. Doa adalah suatu senjata yang luar biasa. Kita tidak bisa ikut campur di arena sana, tetapi di lokasi ini, di rumah masing-masing, wilayah masing-masing,
paling tidak kita bisa membantu doa-doa yang baik. Jamaah rahimakumullah. Orang-orang yang zalim yang ada di sekitar kita, luar biasa banyak sekali. Kita lihat, mungkin dimulai dari pemerintahan kita hari ini, banyak yang zalim. Para penguasa hari ini, banyak yang zalim. Kata seorang ahli tafsir negara kita, Profesor Quraisy. Beliau mengatakan bahwa ketika ada pemimpin yang zalim, yang jadinya pemimpin itu gara-gara kalian pilih, dan kalian tahu bahwa pemimpin itu zalim, maka ketika dia jadi pemimpin berbuat zalim, maka kalian yang memilih itu kebagian dosa yang dilakukan oleh pemimpin yang zalim itu. Naudzubillah. Oleh karena itu, akhir-akhir ini para pejuang yang ada di atas sana, di pusat sana, memperjuangkan kebenaran. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku pejabat, saudara-saudaraku penegak hukum, saudara-saudaraku pelaku pemilihan umum yang kemarin merasa bahwa dirinya berbuat zalim, maka hari ini mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sampaikan juga penting, karena kita sudah tahu bahwa antara yang benar dan yang salah sekali-kali dilarang oleh Allah untuk mencampur adukan. Sholat berjalan, korupsi berjalan. Jangan sampai itu terjadi di tengah-tengah kita. Baik kita jadi pejabat apapun, pejabat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan pejabat nasional. Kalau kita menginginkan negeri kita menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabbul ghafur. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Kamu sekalian jangan sekali-kali mencampur adukkan dalam hidup ini antara yang benar dan yang salah. Dan kalian jangan menutupi kebenaran yang sudah kamu tahu. Ini adalah sebuah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mudah-mudahan Islam yang ada di sekeliling kita ini benar-benar menjadi Islam yang kualitas. Keimanan kita menjadi iman yang kualitas. Oleh karenanya, harapan kami saat ini kita bareng-bareng mengagungkan nama Allah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri Tanah Lapang ini adalah merupakan perintah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kembali kepada suci, yaitu Idul Fitri. Dan sebagaimana harapan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa annal ghala wal bala wal waba wal faksha was suyuf al mukhtalifah was syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.